Shalom anak-anak. Kita akan mulakan ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Ayo anak-anak, sama-sama kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih setiamu yang sungguh baik bagi kami. Berkati kebaktian kami pada hari ini, agar ia sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata atasnya. Allah bekerja atas pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan, dihancurkan. Yeay! Mari kita puji Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, karena Allah bertata atasnya. Allah bekerja atas pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan, dihancurkan. Yes, Allah bekerja atas pujian, bebaskan semua tawanan, belenggu dosa dipatahkan, kuasa iblis dihancurkan, dihancurkan. Yeay, haleluya. Shalom anak-anak, hai. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mempelajari firman-Mu sebentar lagi. Berikan kami hati yang ingin belajar, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang diambil daripada Injil Lukas pasal 4 ayat 31 hingga 37 di bawah tajuk orang yang dirasuk roh jahat. Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Lalu Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ dia mengajar orang pada hari Sabat. Orang kagum melihat cara Yesus mengajar, karena dia berkata-kata dengan wibawa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang dirasuk roh jahat. Orang itu memekik dengan suara kuat, "Engkau mau berbuat apa dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau mau membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkau utusan suci daripada Allah." Yesus memerintah roh itu, "Diam!" dan keluarlah daripada orang ini. Kemudian roh jahat itu membanting orang itu di hadapan mereka, lalu keluar daripada orang itu tanpa menyakitinya. Semua orang heran dan bercakap sesama sendiri, "Alangkah hebatnya kata-katanya." Dengan wibawa dan kuasa, dia memerintah roh jahat keluar, lalu roh itu pun keluar. Laporan tentang Yesus tersebar di seluruh kawasan. Anak-anak, adakah kamu paham atau mengerti apa itu roh jahat? Tidak. Roh jahat itu sebenarnya adalah roh Satan atau iblis yang boleh memasuki, menguasai, dan mempengaruhi seseorang untuk berbuat dosa dan kejahatan. Roh jahat juga boleh menyebabkan kita jatuh sakit.
roh jahat ini sebenarnya adalah utusan dan hamba iblis. Jadi anak-anak, dikuasai atau dirasuk oleh roh jahat itu adalah hal yang sangat menakutkan dan menyakitkan. Tetapi jangan takut anak-anak, di dalam pembacaan kita tadi kita dapat belajar bahwa Yesus yang kita sembah adalah amat berkuasa, amat berkuasa. Sehingga ketika dia mengajar, orang menjadi kagum karena caranya mengajar dan kata-katanya yang berkuasa. Berkuasa, betul kan anak-anak? Tidak? Betul lah. Yesus berkuasa. Buktinya, roh jahat pun gentar dan takut akan dia. Malah, Yesus berupaya mengusir dan mengalahkan roh jahat. Kedua anak-anak, Yesus benar-benar adalah anak Allah. Dia adalah utusan suci daripada Allah. Berbeza daripada roh jahat yang datangnya daripada iblis, Yesus datangnya daripada Allah. Dan hal ini diakui sendiri oleh roh jahat. Ketiga anak-anak, Yesus dapat melindungi kita. Yesus dapat melindungi kita. Di dalam pembacaan kita tadi, kita membaca bahwa si roh jahat ini membanting dan menghampas orang yang dirasuknya sebelum dia meninggalkan orang itu. Kamu rasa anak-anak, kalau kita diangkat dan dibuang dengan kuat, bagaimana? Tentulah sakit kan? Tetapi kita membaca di dalam Alkitab bahwa orang ini tidak disakiti. Orang ini tidak disakiti. Kenapa? Sudah pastilah karena Yesus telah melindungi dia dengan baik, dengan penuh kuasa. Jadi anak-anak, sekarang kita tahu bahwa Yesus berkuasa, Yesus adalah anak Allah, dan Yesus berupaya melindungi kita. Sebenarnya kan anak-anak, kita sangat beruntung karena kita mengenal Yesus. Kita ada Yesus yang hebat, berkuasa, dan berwibawa di dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun, untuk memiliki Yesus secara pribadi, kita haruslah percaya dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Bagaimana anak-anak? Bagaimana caranya untuk memiliki Yesus secara pribadi? Dengan percaya dan mengasihi dia dengan sungguh-sungguh dalam segenap kehidupan kita. Betul. Demikianlah anak-anak pelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami mempelajari firman-Mu. Ajar kami supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam iman dan menjadi saksi yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 18.
Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Anak-anak, ayat ini bermaksud kekuasaan Tuhan Yesus atas segala kuasa di surga dan di seluruh bumi. Seperti cerita yang telah kita dengar sebentar tadi mengenai Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari badan manusia. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan hal tersebut karena Dia memang berkuasa dan mampu melakukannya. Sekali lagi, kita coba hafal ayat hafalan ini yang diambil dari Matius pasal 28 ayat 18. Aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke anak-anak, sampai sini saja ayat hafalan kita pada hari ini. Anak-anak, sila hafal di rumah ya. Bye! Hai anak-anak, aktiviti penerapan kita pada minggu ini ialah membuat kayu sakti. Bahan-bahan dia ialah bentuk bintang yang terbuat daripada kotak, kayu bersize kecil, kertas berwarna, gunting, gam air, gam plastik, seletep, dan pensil. Kita tekap kertas ini pada bentuk bintang supaya menjadi bentuk. Oke, kemudian kita ambil gunting, kita gunting. Sekarang kita gunakan kayu ini untuk menggulung kertas. Tongkat kita ini berwarna. Siap. Oke, sekarang kita akan meletakkan bentuk bintang ini. Oops. Ada kayu belakang selatan. Jam kuat-kuat supaya dia tidak terlepas. Tada! Siap sudah kayu sakti kita. Hanya itu saja anak-anak. Bye. Mari kita berdoa doa Bapa kami dalam versi rumus. Ot amadahai di surga, posusio ingarannu, porikoto ikarajaannu, posuno ikinginannu, yad ko isid surga, yadinoi iti sid pamagunan. Tahakayo koino dit adaw diti, do kakanan damiuma, padao no ikasalaan za, yad ko yokoy diti, nakapangadan no di sala, dit ongulun ikisala si dahay. Amo ko mga gaza dahay sid pensubaan, inoy nga pulawuso ako no antad sid karaatan. Sabab ikaw na usangano, di karajaan, kukwasaan, kuhormatan, sampai penlaid. Amin. Anak-anak Tuhan, jom nyanyi bersama dan katakan, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku, kekasih jiwaku. Dengan gendang ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami hari ini. Mohon Tuhan untuk terus menjaga dan melindungi kami. Amin.